Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam aktivitas kita setiap hari. Masih bersama saya, seorang guru, dan tetap masih seputar dunia perguruan. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi khususnya tentang peralihan kepesertaan BPJS PPU atau pekerja penerima upah yang beralih ke peserta mandiri. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kondisi dunia industri mengalami sebuah persoalan yang sangat luar biasa berat, sehingga mengakibatkan banyak terjadi gelombang PHK di mana-mana. Nah, di samping itu saya juga sering menerima atau mendapatkan pengaduan dari kawan-kawan pekerja yang telah ter-PHK di saat mereka sudah ter-PHK kemudian mau berobat, tapi BPJS-nya sudah tidak aktif. Ya, tentunya hal ini disebabkan karena memang mereka telah terputus dari tempat kerjanya. Nah, ketika telah terputus dari tempat kerjanya, otomatis si perusahaan juga tentunya memutus kepesertaan dari pekerjaannya tersebut di kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, seringkali ini dilupakan bagi teman-teman pekerja atau teman-teman buruh yang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan. Mungkin dulu dia nggak kepikiran tentang pembayaran iuran, ya kan, karena selama si pekerja itu bekerja di badan usaha, dia nggak terasa tiap bulan telah membayar iuran, karena memang yang membuat mereka tidak terasa, satu karena dipotong langsung dari upahnya tiap bulan oleh perusahaan yang disetorkan langsung ke BPJS Kesehatan. Nah, ketika tiba-tiba telah sudah tidak lagi bekerja di perusahaan atau telah ter-PHK, mereka tidak menyadari, para pekerja tidak menyadari tentang hal tersebut. Jadi di saat mereka tiba-tiba sakit, ya kartunya tidak lagi bisa dipakai karena memang sudah nonaktif. Dan ini banyak sekali terjadi, entah pekerja itu lupa atau memang kurang memahami. Di saat sudah tidak bekerja lagi, mereka sudah tidak lagi dibayarkan oleh perusahaannya. Nah, dengan kondisi ini, bagi teman-teman yang sudah ter-PHK bisa mengalihkan kepesertaan yang tadinya dari PPU ke kepesertaan mandiri, dan ini harus dilakukan. Dan untuk merubah kepesertaan yang awalnya pekerja penerima upah menjadi kepesertaan mandiri, itu harus langsung mendatangi kantor cabang di mana si peserta ini tinggal. Nah, kemudian ada syarat-syarat yang harus dibawa untuk merubah kepesertaan yang awalnya penerima upah ke peserta mandiri. Jadi yang harus dipersiapkan itu yaitu satu, fotokopi kartu keluarga, yang kedua fotokopi KTP, yang ketiga itu paklaring atau surat keterangan kerja dari perusahaan, kemudian
kartu BPJS seluruh keluarga. Yang kelima itu fotokopi buku tabungan, karena nanti akan di auto debit. Untuk sekarang di auto debit, yaitu salah satu dari Bank BRI, BNI, Mandiri atau BCA. Nah, ini 5 syarat atau 5 hal yang harus kawan-kawan siapkan ketika ingin peralihan dari PPU ke Mandiri, yaitu 1 tadi fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, kemudian kartu BPJS seluruhnya keluarga, kemudian surat keterangan kerja dan rekening bank, fotokopi rekening. Dan teman-teman harus datang sendiri langsung ke kantor cabang wilayah setempat dan tidak bisa diwakilkan. Yaitu cara untuk mengalihkan kepesertaan dari penerima upah ke kepesertaan mandiri. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk teman-teman yang mungkin sudah tidak lagi bekerja, agar kepesertaan BPJS-nya kembali aktif dan bisa digunakan kembali. Dan untuk yang telah ter-PHK atau yang telah resign dari perusahaan, itu sebisa mungkin ketika mau beralih ke BPJS, ke kepesertaan mandiri, itu jangan lebih dari 30 hari. Karena kalau kurang dari 30 hari kemudian kita mengurus, itu langsung aktif, nggak akan kena masa tunggu. Tapi ketika kita lewat 30 hari setelah kita keluar dari perusahaan, itu nanti akan kena aktivasi selama 14 hari. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang telah tidak lagi bekerja atau resign dari perusahaan dan belum sempat atau bahkan lupa untuk mengalihkan ke kepesertaan mandiri, sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, misalnya kita sakit, kita nggak akan kebingungan lagi dalam penjaminan. Lebih baik segera dialihkan dan jangan sampai kita abaikan, karena ini penting sekali. Oh ya, untuk kelasnya nanti teman-teman bisa memilih sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi kita. Untuk kelas 1 sekarang 150.000, untuk kelas 2 itu iurannya per bulan 100.000 per orang ya, per orang. Untuk kelas 3 25.500 per orang. Jadi itu iurannya itu sesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi kita. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, khususnya untuk teman-teman yang telah resign dari perusahaan, mungkin lupa mengalihkan ke kepesertaan mandiri, untuk segera dialihkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita tiba-tiba sakit. Jangan sampai kita akan kesulitan sendiri ketika kita sakit. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, karena kesehatan ini menjadi modal utama yang sangat penting, yang sangat vital untuk melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Tetap semangat teman-teman semua, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Perjuangan ini masih sangat panjang dan ke depan kondisi buruh makin sulit. Sekali lagi saya mengingatkan untuk yang belum merubah kepesertaan dari PPU ke mandiri setelah resign dari perusahaan, segera rubah, jangan ditunda-tunda agar tidak terjadi sesuatu yang justru nanti akan menyulitkan kita sendiri. Sehatlah seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.